saya tak mau. Saya tak suka mengetes-ngetes, menguji-nguji orang. Tapi ada orang yang sudah 2 hari 2 malam di Madinah, sekalipun tak menangis. Sholat zuhur tak menangis, sholat asar tak menangis, lewat makam Rasul tak menangis, sholat subuh tak menangis. Saya tak mau menunjuk orang, siapa yang belum menangis? Saya tak model saya. Saya hanya ingin diri kita sendiri. Siapa lah itu Pak Ustadz yang 2 hari di Madinah tak menangis? Aku. Saya tak menangis. Sampai akhirnya pas saya duduk di belakang Raudhah, di belakang makam Nabi, nampak saya kepingan kayu. Nampak saya kepingan kayu di atas makam Nabi itu kan ada kepingan-kepingan kayu. Udah pas saya tengok itu, di samping saya Bang Iqbal, Ustadz Iqbal. Saya tengok kepingan kayu itu ada syair. Saya baca-baca, itulah yang saya posting di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Nah, saya postinglah bunyi, inilah bunyi syair. Ibu udah baca? Belum? Kenapa kalian tak follow? La ilaha illallah Muhammad. Sebetulnya aku tanya itu aja maksudnya. Kenapa tak kalian follow? Udah aku posting. Bapak yang udah baca angkat tangan Pak. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah dia bunyi syairnya itu. Ini dia bunyi syairnya. Bila diberi rezeki sampai, maka lihatlah ada tulisan syair yang ditulis oleh Sultan Abdul Hamid Khan tahun 1191. Jadi umur kayu yang di atas makam dinding itu umurnya udah 500 tahun yang lalu. Bunyinya begini. Ya Sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi. Wahai tuanku ya Rasulullah, tariklah tanganku. Mali siwaka wala alwi ala ahadi. Tak ada orang lain yang bisa menolong aku, dan aku pun tak berharap kepada selain engkau. Fa anta nurul huda fi kulli man salaki. Engkau sajalah yang bisa memberikan cahaya di setiap jalan. Wa anta sirrun nada ya khaira mu'tamadi. Engkau seperti rahasia tetesan embun sebaik-baik tempat bersandar. Wa anta haqqan ghiyathul khalqi sayyiduhum. Engkau sebenar-benar pertolongan Allah untuk semua makhluk. Wa anta hadi alwara lillahi sadadi. Engkau saja yang memberi jalan kepada makhluk menuju Allah pemilik kebenaran. Ya man yaqumu maqamal hamdi munfarida. Wahai engkau yang berada di tempat terpuji bersendirian. Lil wahidil fardi lam yulad wa lam yalidi. Bagi dia yang Maha Esa tunggal, yang tak beranak dan tak diperanakkan. Ya man tafajjaratil anharu nabi'atan. Wahai engkau yang dari tangannya mengalir air. Min isbi'aihi farawal jaysha bil madadi. Dari tanganmu keluar air sampai pasukan perang bisa terminum. Inni idza samani dhaimun yurawwi'uni. Ketika aku diliputi kesulitan yang menakutkanku, aqulu ya sayyidas sadati ya sanadi. Ya pemimpin orang mulia ya Rasulullah, hanya engkau tempatku bersandar. Kun li syafi'an minar rahmani min zalali. Jadilah engkau pemberi syafaat untukku dari Allah atas segala dosa dan kesalahan. Wamnun alayya bima la kana fi khaladi. Beri karunia padaku sesuatu yang tak terlintas di benakku. Wanzur bi'ainir ridha lida iman abada. Pandanglah aku dengan pandangan ridha untuk selamanya. Wastur bifadlika taqsiri ilal amadi. Dengan karuniamu tutupilah segala dosa-dosaku sampai akhir masa. Wa'tuf alayya bi'afwi minka yashmuluni. Fa inni anka ya maulaya lam ahidi. Lembutlah padaku dengan maafmu yang meliputiku. Sesungguhnya aku tak dapat jauh darimu.
Inni tawassaltu bil mukhtari afdali man raqas samawati sirrul wahidil ahadi. Aku bertawassul dengan Nabi Muhammad, manusia utama yang naik ke langit rahasia Maha Esa Allah. Rubbal jamali ta'ala Allahu khaliquhu famithluhu fi jami'il khalqi lam ajidi. Berapa banyak makhluk Allah yang paling indah, tapi tak pernah kutemukan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul khalaiqi a'lal mursalina dhara zahrul anami wa hadihim ila rasyadi. Makhluk terbaik, Rasul tertinggi kedudukannya, tempat makhluk bernaung, pemberi arah ke jalan yang lurus. Bihil taja'tu la'allallaha yaghfiruli hadzal ladzi huwa fi zanni wa mu'taqidi. Aku berharap semoga Allah mengampuni dosaku, inilah dalam prasangka dan keyakinanku. Famadhuhu lam yazal da'bi mada umri wa hubbahu 'inda rabbil arsy mustanadi. Memujinya adalah amal utamaku, mencintainya di sisi Allah pemilik aras adalah sandaranku. Alaihi uzakki salat, alaihi azka salatin lam tazal abada ma'as salami bila hasrin wala adadi. Untuk Nabi Muhammad salat kekal selamanya beserta salam tanpa batas dan hitungan. Wal ali was sahbi ahlil majdi qatibatan wa tabi'ihim bi ihsanin ilal abadi. Juga kepada keluarga dan sahabat Nabi dan para tabi'in yang mengikutinya hingga akhir masa. Diterjemahkan Abdul Somad di Masjid Nabawi jam 4 subuh menanti azan subuh hari Ahad 14 Rajab 5 Februari 2023. Habis itu saya posting. Jadi kadang ada masanya kita susah untuk menangis. Tapi kalau ada di antara bapak ibu yang sampai hari ini udah di Makkah ini pun tak juga menangis, tak masalah, karena ada pernah jamaah umroh yang begitu. Bukan ibu bapak orang pertama. Di Madinah tak menangis, di Makkah tak menangis, tawaf tak menangis, sa'i tak menangis, tahallul tak menangis. Sampai akhirnya kebetulan yang membimbing itu kawan saya. Pas hari terakhir tawaf wada, hilang dia. Bapak yang tak menangis tadi. Dicari kawan saya itu. Dicarinya kemana? Rupanya ditengoknya bapak itu sedang menangis di pintu Ka'bah. Ditanya kawan saya itu, Ustadz ini, kenapa bapak menangis? Tapi bapak katanya orang paling keras hati di Madinah tak menangis, di Makkah tak menangis, Tawaf tak menangis. Apa yang bapak tangiskan? Yang ku tangiskan ini Ustadz, kenapa selama ini aku tak bisa menangis? Orang yang tak bisa menangis itu hatinya keras. Saya kalau di depan jamaah payah saya menangis, tapi kalau sedang sendirian untuk kadang menangis. Cuman kalau menangis kalau bisa bawalah tisu. Nah, sampai meleleh di tempat sujud. Nah, minta ampun kepada Allah. Masih ada lagi, kalau belum ada yang menangis, masih ada hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua insyaallah. Setelah itu minum air Zam-Zam, menghadap ke kiblat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian setelah itu naik ke sofa, turun ke marwah, naik ke sofa, turun ke marwah. Mak kemarin katanya naik ke sofa, turun ke marwah. Iya. Apalah kerja tak? Entah, aku tengok orang tu lari-lari, aku lari pula. Tengok orang tu naik, aku naik pula. Tengok orang turun, aku turun pula. Kenapa begitu? Pokoknya udah dari dulu macam itulah. Rupanya menangislah anak kecil yang ditinggal oleh suami bernama Ibrahim alaihissalam. Anak ini bernama Ismail. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu anak Ismail ini? 86 tahun. Sampai maaf diponis orang istrinya Sarah mandul, takkan mungkin punya anak. Menikah dengan Hajar,
Lahirlah anak semata wayang, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Lalu kemudian disuruh Allah antarkan anak itu jauh 1.300 km dari Palestina ke Makkah. Ditinggalkannya di situ. Sebelum dia naik ke atas ontanya mau pulang, Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di sini Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kata, na'am, iya. Dilepaskannya ujung jubah Ibrahim. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka kami tak akan disia-siakannya. Hebat tak Hajar? Hebat. Coba omak-omak sekarang. Tak usah lagi kita cerita. Tak usah lagi kita cerita. Sakit hati ibu nanti. Lemparkannya handphone tuh. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah menyuruh, tak akan disia-siakannya kami. Nabi Ibrahim pun pergi balik ke Palestina. Apa doa Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati, ku tinggalkan anak istriku ya Allah, fi wadin ghairi dzi zar'in, di tengah lembah yang tak ada tanam-tanaman. Ibu bapak tengoklah pokok-pokok, tengoklah gunung-gunung batu itu, lumut pun tak tumbuh, apa pun tak tumbuh, jangankan sawit, karet, kelapa. Lalu kemudian inda baitikal muharram, susu kering, air habis, naiklah Hajar ke atas bukit Sofa mencari air, naik ke Marwah. Ada dapatnya air? Tak ada. Akhirnya turun dia balik. Rupanya Allah mau mengasih air bukan dari tumit kaki Hajar yang bisa berjalan, tapi Allah mau kasih dari tumit yang belum pandai berjalan. Jangan berharap pada orang yang pandai berjalan. Boleh jadi tuah itu datang dari orang yang tak berjalan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Jangan berharap pada yang bertenaga, jangan sepele pada yang tak bertenaga. Tapi Hajar bukan perempuan yang lemah. Dia tak ada mengadu kepada Allah, aku ni bini Nabi, aku ni emak Nabi, lakiku Nabi, anakku Nabi, kenapa air tak ada? Hajar tak begitu. Dia naik ke atas bukit Sofa, dia naik ke atas bukit Marwah. Usaha bahasa Arabnya sa'i. Sa'i. Oh, bulat Pak Ustaz. Usaha itu sa'i. Jadi nanti kalau ditanya orang, apalah arti sa'i itu mak? Lari-lari. Sa'i itu artinya usaha. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika dia sudah bisa berusaha. Jadi setelah pulang dari umrah ini, Bapak Ibu nanti semakin kuat bersa'i. Semakin kuat berusaha. Yang selama ini bawaannya 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Malu kepada Hajar. Bukan laki-laki yang gagah perkasa, perempuan. Naik ke atas bukit Sofa, naik ke atas bukit Marwah, tapi air itu justru datang dari tumit anak kecil yang belum bisa berjalan. Digeserkannya ke pasir itu, memancar air, sudah diminum orang selama hampir 4.000 tahun, tak kering-kering. Dan sampailah ke kampung kita, setiap orang pulang haji umrah minum, baik yang zam-zam asli maupun yang KW. Dan ada tukang jual zam-zam KW di Jakarta. Insya Allah yang ibu bawa nanti itu yang asli, insya Allah. Minum, bukan sembarangan, itu perjuangan perempuan luar biasa.